Halo teman-teman, pada video kali ini akan dibahas mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan dan penerimaan, serta penyimpanan. Perencanaan kebutuhan obat merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sesuai hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Perencanaan dilaksanakan setiap periode tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan perhitungan perencanaan dengan kebutuhan nyata sehingga dapat menghindari kekosongan dan menjamin ketersediaan obat. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Tahapan dalam proses perencanaan kebutuhan obat di rumah sakit yaitu persiapan dengan memperhatikan komoditas, penyusun daftar sediaan farmasi secara spesifik, periode pengadaan, estimasi safety stock, dan memperhitungkan lead time. Kemudian pengumpulan data antara lain data konsumsi periode sebelumnya, sisa stok, dan data morbiditas. Kemudian analisis terhadap usulan kebutuhan meliputi spesifikasi item obat dan kuantitas kebutuhan. Kemudian menyusun dan menghitung rencana kebutuhan obat menggunakan metode perhitungan kebutuhan. Kemudian melakukan evaluasi rencana kebutuhan menggunakan analisis yang sesuai. Kemudian revisi rencana kebutuhan obat apabila diperlukan. Dan apotek yang bekerja sama dengan BPJS diwajibkan untuk mengirimkan RKO yang sudah disetujui oleh pimpinan apotek melalui aplikasi Imonef. Dalam perencanaan pengadaan obat terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode Venn dan metode ABC. Metode Venn mengelompokkan alkes atau produk obat berdasarkan sifatnya menjadi 3 kelompok, yaitu vital, obat-obat yang wajib tersedia dan bersifat life-saving drug serta tidak ada penggantinya yang berarti pengadaannya harus diutamakan. Contohnya vaksin tetanus. Yang kedua yaitu kelompok E, esensial, obat-obat untuk menyembuhkan penyakit atau bekerja pada sumber penyakit yang sifatnya dapat ditolerir atau ditunda sementara, contohnya antibiotik. Kelompok ketiga yaitu N, non-esensial, yaitu obat yang berfungsi sebagai pendukung, contohnya suplemen atau vitamin. Metode ABC mengelompokkan alkes atau produk obat berdasarkan nilai rupiahnya selama periode tertentu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok A, obat-obatan yang membutuhkan biaya 70-80% untuk pengadaannya dengan stok hanya 15%. Paling ketat untuk controlling stok karena harganya yang mahal dan akan dikurangi safety stoknya apabila ada defisit. Kedua yaitu kelompok B, obat-obatan yang membutuhkan biaya 15-25% untuk pengadaannya dengan stok sekitar 30%. Kelompok ketiga yaitu kelompok C, obat-obatan yang membutuhkan biaya 5-15% untuk pengadaannya dengan stok sekitar kurang lebih 50%. Biasanya merupakan fast moving drugs seperti infus. Terdapat beberapa metode untuk menghitung rencana kebutuhan obat. Yang ke-1 yaitu konsumsi. Rencana dihitung berdasarkan data konsumsi waktu sebelumnya. Yang kedua yaitu metode epidemiologi. Rencana dihitung berdasarkan kasus penyakit yang naik atau turun. Yang ketiga yaitu metode kombinasi, gabungan antara metode konsumsi dan epidemiologi.
Setiap metode memiliki rumus perhitungan yang berbeda. Pada metode konsumsi dihitung CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Pada metode epidemiologi dihitung CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Pada metode kombinasi dihitung CT sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Dengan keterangan CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA merupakan kebutuhan rata-rata per bulan, CE merupakan perhitungan standar pengobatan, T merupakan lama kebutuhan dalam bulan, SS merupakan safety stock, lead time merupakan waktu tunggu, dan dengan catatan apabila terjadi stock out maka T merupakan lead time ditambah lama stock out. Kelebihan dari tiap metode yaitu pada metode konsumsi, data konsumsi akurat, yang kedua juga tidak membutuhkan data epidemiologi maupun standar pengobatan, dan metode ini menguntungkan jika data terekam dengan baik, pola preskripsi tidak berubah, dan kebutuhan relatif konstan. Sedangkan pada metode epidemiologi, keuntungannya yaitu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, program-program baru dapat digunakan, dan usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Kedua metode tersebut terdapat kekurangan. Pada metode konsumsi, kekurangannya yaitu data konsumsi obat dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi, dan tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih, atau adanya kehilangan. Pada metode epidemiologi terdapat kekurangan yaitu diperlukannya waktu dan tenaga yang terampil, data pola penyakit sulit diperoleh secara pasti, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama, diperlukan sistem pencatatan yang baik, dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidental tidak terpenuhi, dan variasi obat yang terlalu luas. Pengadaan obat. Pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di apotek yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau PBF. Pengadaan obat dilakukan dengan tujuan untuk merealisasikan kebutuhan yang sudah direncanakan dan disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, dan pengiriman barang yang terjamin. Waktu pengadaan berdasar kepada dua hal, yaitu kriteria bahan, apakah termasuk produk vital, esensial, atau non-esensial, dan penyerapan penggunaan, yaitu fast and slow moving item. Pengadaan obat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pembelian, produksi mandiri, sumbangan grant hibah, dan konsinyasi. Pembelian dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu tender terbuka. Metode ini dipilih ketika pemasok yang bertanggung jawab memiliki reputasi baik dan jika persyaratan diajukan tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu tender terbatas. Metode ini dipilih ketika daftar pemasok yang memenuhi syarat sudah diketahui dan ketika ada pengaturan prekualifikasi dan monitoring supplier. Yang ketiga yaitu negosiasi. Metode ini dipakai jika item obat tidak urgent dan tidak dalam jumlah banyak. Metode ini sering digunakan untuk kontrak pengadaan obat jangka panjang. Yang terakhir yaitu metode langsung. Metode ini dipilih ketika barang atau obat emergensi sisa sedikit dan tidak dapat dinegosiasi lagi, ketika barang murah atau jumlahnya sedikit, ketika pembelian sumber obat tunggal. Pengadaan yang dilakukan dengan tender atau pelelangan sebaiknya digunakan untuk barang-barang yang slow moving, sedangkan barang-barang yang bersifat vital dan esensial yang sifatnya fast moving dengan cara pengadaan langsung. Pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu konsinyasi, suatu bentuk kerjasama antara apotek dengan perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek, misalnya obat-obat baru, suplemen kesehatan, atau sediaan farmasi bahkan obat herbal. Yang kedua yaitu cash on delivery, metode pembayaran dengan cara membayar tunai pada saat pesanan tiba di tujuan dan dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Yang ketiga dengan metode kredit, pengadaan barang yang dilakukan dengan membayar kembali dengan jangka waktu yang ditentukan, biasanya 3 minggu, dan tenaga teknis kefarmasian harus mengingatkan pemilik sarana apotek atau apoteker untuk membayar tunggakan 2 hari sebelum sales datang. Penerimaan obat.
Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Dalam proses penerimaan obat, perlu dilakukan pengecekan terhadap kualitas produk. Yang pertama yaitu periksa kesesuaian barang dengan surat pesanan. Yang kedua yaitu periksa kesesuaian waktu penyerahan barang. Yang ketiga yaitu periksa kondisi fisik. Dan yang terakhir, buatkan berita acara penerimaan barang. Seluruh dokumen dalam proses penerimaan obat harus tersimpan dengan baik. Standar operasional prosedur penerimaan obat mengharuskan apoteker sebagai penanggung jawab untuk memeriksa keabsahan faktur meliputi nama dan alamat PBF serta tanda tangan penanggung jawab dan stempel PBF. Kemudian mencocokkan faktur dengan obat yang datang meliputi jenis dan jumlah serta nomor batch sediaan. Kemudian memeriksa kondisi fisik obat meliputi kondisi wadah dan sediaan serta tanggal kadaluarsa. Bila rusak maka obat dikembalikan dan minta diganti. Dan yang terakhir setelah selesai diperiksa, faktur ditandatangani dan diberi tanggal serta distempel. Faktur yang asli diserahkan kepada sales, sedangkan salinan faktur disimpan oleh apotek sebagai arsip. Berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016, penyimpanan obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang dapat menyebabkan kontaminasi. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO atau First Expire First Out, yang merupakan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa kemudian, dan FIFO atau First In First Out, yang merupakan obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Cara penyimpanan obat dapat dengan berbagai cara, antara lain disimpan berdasarkan jenis atau bentuk sediaannya, alfabetis nama produk, pabrik yang memproduksi, dan kelas terapi obat, apakah termasuk ke dalam obat analgesik, diabetes, hipertensi, atau lainnya. Dalam prosesnya terkadang muncul beberapa masalah, antara lain koordinasi gudang atau tempat penyimpanan yang buruk, kekeliruan pengelolaan stok, obat lama menumpuk di gudang, dan transportasi tidak melindungi mutu obat. Untuk mencegah masalah tersebut, terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur tata ruang penyimpanan. Yang pertama yaitu kemudahan ruang gerak, yang kedua yaitu sirkulasi udara yang baik, yang ketiga yaitu kondisi penyimpanan, dan yang terakhir pencegahan kebakaran. Terdapat beberapa bahan yang harus disimpan terpisah. Yang pertama yaitu bahan yang mudah terbakar, harus disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Yang kedua yaitu gas medis, disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong harus terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan. Selain itu, perlu berhati-hati terhadap obat dengan nama yang sama, dengan bentuk kemasan yang sama, dan obat sama dengan kekuatan yang berbeda.